Halo. Hai. Iya, biasanya sama cowok, Bang Reza juga biasanya sama cowok. Kali ini kita kedatangan perempuan. Akhirnya kedatangan perempuan. Wah, gokil. Seneng banget gue. Aduh, gue yang deg-degan. Mau ditanya apa? Aduh. Lah, mau ditanya apa? Baik, kita kedatangan salah satu apa ya, gue bilangnya bidadari kali ya. Aduh, jangan bidadari dong. Bidadari itu Apa tuh? bayangannya tuh cantik banget gitu kan. Gue biasa aja. Jangan ntar Lah. orang-orang berekspektasi lebih gitu kan. Kan ada beberapa kalangan yang mengatakan kamu seperti bidadari. Siapa? Ada, dan dia kenal gue lagi. Dan gue kenal banget sama dia. Dan orang-orang mengatakan kita tuh mirip. Oh, I see. Tapi orangnya nggak di sini ya? Gak di sayangnya sini. ya? Orangnya lagi sibuk. Lagi sibuk. Emang dia Ngurusin daging. daging mananya nih? Kan bentar lagi mau lebaran ya. Oh ya benar. Terus dia ngurusin daging gitu. Halo Kak. Hai. Namanya siapa? Nama asli apa nama panggung nih? Nama panggung deh. Nama panggung Rizky Febriana. Rizky Febriana. Dipanggilnya Kak Febri. Rizky. Kak Rizky. Mas Rizky sih Mas sebenarnya. Rizky. Iya. Nama Rizky itu banyak ininya ya. Iya, Rizky Febriana itu kayak orang Sunda, Mas akang-akang Sunda kan. Rizky Febrian. Iya, saudaraan bener, sama bener. Rizky Febrian gitu. Lagu-lagu itu dong berarti Rizky Febrian. Apa sih lagunya? Berada di Dipelukan. pelukan. Jangan lagu Indonesia dong. Nggak terlalu Oh bisa. gitu. Oh ternyata selain bidadarinya bukan yang lokal nih. Ya, nggak sih? Bukan, gue interlokal. 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 Pasti tahu kan ya Wartan interlokal. Kita pasti ke ini kan ya. Tahu. Ya Sefrensi. Allah, kenapa sih kita generasi kita itu bahasanya dulu agak ini ya. Lu tahu urbanisasi kan? Tahu. Transmigrasi, Tahu. reboisasi. Tahu. Apalagi? Apalagi ya? Bahasa-bahasa dulu ya. Reboisasi, terus abrasi. Abrasi pantai kan? Heeh. Abrasi. Apalagi? Udah nggak usah jangan diterusin. Lu suruh gua mikir. Iya, lu Pusing duluan gua. Bang yang mulai. Aduh. Oke deh. Seru banget nih. Soalnya sebelum-sebelumnya kan kebanyakan laki ya. Hari ini kita kedatangan yang agak muda-muda sedikit. Iya. Ya, Bang Reza muda. pasti. Gue ngomongin Bang Reza. Bang Reza pasti ngiring gua main. Salah sendiri dia sibuk ya. Tadi Iya, tuh iya. pas ke JCH tuh bayangannya wah gue kayaknya ngonten sama Bang Reza nih. Tapi Iya. kok beda gitu. Iya, Tapi kan? ya udahlah Tapi ya. lebih ganteng kan? Gue mau bilang ganteng ada yang punya. Ya kan. Tapi kalau nggak bilang ganteng ya kita udah kayak saudara. Ya so-so lah ya. Oke lah, berarti Bang Reza ada sesuatu nih. Lo jangan main-main pokoknya. Oke? Gue seneng banget di sini gangguin. loh. Hah? Iya, Kak Reza nih harusnya di sini loh. Iya. Gue kenapa ya kayak seneng gitu loh gangguin kalian berdua tuh. Nggak tahu. Gue juga seneng sih digangguin sama dia gitu karena dia udah kayak ya gitulah ya tahu sendiri Iya, bentukannya iya, Kak Reza iya, kayak iya, apa iya. gitu. Ini sebenarnya podcast gue apa Kak Reza sih? Kenapa kita ngomongin Kak Reza? Ya karena orangnya sebenarnya ini punya dia, Oh iya bener ya. tapi karena kesibukannya dia jadi kita kemana-mana gitu akhirnya. Iya ya nggak Makanya apa-apa sih. Gak apa-apa sih ngomongin dia. Gak apa-apa ya. Dia juga suka Kenal- diomongin sih. Kenal Bang Reza dari mana emang? Dari lama sih. Oh nggak lama juga sih, dari pas kerjaan gue yang tahun 2019 2020 dia baru masuk ke 2020. Ani 2019. 19. Kerja di mana? Kok boleh tau? Jadi dulu saya mantan budak korporat nih. Anjar. Kurang lebih 4 tahun. Waktu September Oktober. 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan. Wah, kalau anak kecil tuh udah mau masuk Iya, Ini ya, ini playgroup ya? balita, Bali 5 Balita ya? tahun. Iya. Udah mau masuk PAUD. Tuh. sekarang udah selesai. Berarti iya. Apa kenal Bang Reza dari si korporat Dari situ, itu? iya, jadi kita satu tim kerjaan gitu kan. Boleh sebut gak sih kerjanya? Boleh dong. Boleh ya. Jadi ini agak panjang nih Gak Wak apa-apa, ngerjainnya. gak apa-apa. Jadi dulu tuh kalau ditanya kerja di mana, saya tuh harus menjelaskan panjang kali lebar dari Oke, A sampai Z karena Boleh. nggak boleh nyebutin si
kliennya. Jadi saya tuh ibaratnya kayak outsource. Oke. Jadi ada sebut ya, nggak apa-apa ya. Kan ini pengalaman ya, cerita aja. Jadi Google Indonesia. Wah, gokil Google. Iya. Tahu Google ya? Tahu lah Google ya, search engine nomor 1 di Indonesia. Dia itu punya program namanya Grow with Google. Itu program pelatihan untuk UMKM, untuk mahasiswa juga ada namanya Bangkit, terus ada Android Kejar juga kalau pernah dengar ya. Itu adalah beberapa program dari Grow with Google. Nah, Google punya program tuh di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Tapi kan nggak mungkin nih kalau Google sendiri yang langsung turun tangan untuk ngejalanin program itu. Dia berarti bukan cuma di Indonesia aja? Nggak cuma di Indonesia, ada di beberapa negara. Kalau yang Women Will itu yang khusus pelatihan wanita itu ada di Jepang, Meksiko, India gitu ya. Maaf ya ini kalau salah, ini seingat aku nih ya, udah beberapa bulan lalu kan Wak ya. Gitu. Nah, banget lupanya. Terus antara lupa atau melupakan beda tipis ya. Gitu. Terus itu punya program dan gak mungkin dong Google yang menjalankan program itu langsung. Dia punya yang namanya konsultannya, consulting yang menjalankan program itu lah. Konsultan itu namanya ada perusahaan, boleh sebut lah ya, ini kan pengalaman ya, namanya Accenture. Yang ada di pabrik lagi, kok pabrik sih? Gue juga baru denger nih perusahaan. Perusahaannya itu di Sudirman, di Gedung BRI 46 kalau nggak salah. Nah itu ada Baba SCBD. Iya, jadi saya mantan SCBD. Meskipun nggak resmi ya kan, meskipun cuman ya kulit-kulitnya doang gitu ya. Karena kan kalau di Google tuh ada dua jenis karyawan asli Google-nya sama yang karyawan consulting outsource-nya gitu. Termasuk saya tuh outsource karena di bawah konsultan tadi. Nah, konsultingnya namanya Accenture. Jadi Accenture ini yang memegang project-projectnya Google waktu itu. Nah, saya di bawah Accenture nih. Tapi ya Accenture consulting yang besar gitu kan. Dia nggak mungkin mengurusi semua karyawan yang berarti bukan, sorry gue potong ya. Berarti bukan cuma Google doang. Ada yang lain juga. Iya, consulting besar itu kalau setahu saya dulu pernah baca-baca di websitenya Accenture, dia kayak punya ya ada apa saingannya Pertamina tuh yang warna kuning, apa sih namanya? Shell ya. Pinter banget Mbak Anissa. Shell kayak gitu. PLN. Masak air. Keganggu. Lanjut. Tenong nih Wak. Lanjut. Kenapa gue jadi fokus mandu anak ini? Gitu. Nah, si Accenture ini punya outsource lagi nih kayak perusahaan namanya Bina Talenta. Dia bagian outsource yang benar-benar cuma ngurusin nyari pegawai. Ada kan yang outsource benar-benar dia cuma rekrutmen. Nah, gitu. Jadi ada 3 perusahaan kan di atas gue. Jadi ribet kan kalau menjelasin, karena kita juga nggak boleh dong nyebut sebagai kita pegawai Google. Karena emang bukan pegawai Google. Kita hanya representatif dari Google Indonesia pada waktu itu. Jadi panjang lah jelasinnya gitu. Nah, saya kerja di program. Jujur. Iya kan, bingung kan? Gimana sih? Lu dari Google-nya gimana dong? Google-nya cuman ya itu, kalau dulu juga punya ID Google, punya email atas nama Google. Kan kalau kita Gmail ya. Ini gokil. Gue punya Google apa berarti Rizky rizki@google.com. Google.com dong. Ya, itu karena aku bekerja di bawah program Google, dan meskipun ya aku nggak pernah bilang kalau aku pegawai Google, aku cuman bilang aku representatif dari program Gapura dan Women Will. Karena kan kita juga nggak boleh dong nyebut seperti itu karena kita emang bukan pegawainya. Jadi seperti itu. Programnya Gapura dan Women Will. Jadi kan banyak tuh sub-subnya. Jadi kalau ditanya katakanlah di kontraknya ya aku sebagai pegawai Bina Talenta karena outsource-nya dia, tapi aku menjalankan program dari Grow with Google gitu. Nah, selama 4 tahun 4 bulan dan ketemu Karesa di program itu. Terus si orang itu jadi apa dia? Dia jadi relationship officer. Itu tugasnya apa ya? Iya. Nemuin ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kan programnya itu kan pelatihan UMKM. Dia bagian yang menjembatani engagement ke pemerintah, ke komunitas-komunitas UMKM kayak gitu-gitu. Berat ya? Berat, makanya lihat kan bebannya banyak. Pantesan dia kayak tua gitu ya? Iya, dan target kita kan nggak sedikit. Aku nggak bilang banyak, tapi nggak sedikit gitu. Karena kita punya target untuk mensukseskan Indonesia supaya bisa go digital dengan UMKM tadi. Berarti Bang Resa, abis ini lo happy dulu lah. Kasian kalau kerja lagi.
Iya kan, kasihan kan ubannya banyak banget tuh juga mikirin itu. Iya. Ya kan, Tuh. kasihan gak ada gue mikir. Tuh dipikirin lu. Alright. Oke. Capek ngomongin si Bang Resa. Terus ketemu Bang Resa di Google. Dan selanjutnya 4 tahun 4 bulan kelar di Google. Kelar di Google Oktober 2021 kemarin. Oktober 2000. Oh Baru Oktober kemarin. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Iya, baru 4 4 bulan, bulan, jalan 5 bulan ini kan. Baru 5 bulan. Terus sekarang di mana lagi nih? Di Kaizen. Ini muncul tulisan Kaizen. Iya, kayak SpongeBob gitu. Imajinasi. Kaizen. Love you, Kaizen. Wah, ternyata gabung di Kaizen. Gimana Kaizen? Wih, ngeri. Iya. Ngeri. Di Kaizen ngurusin apa, Kak? Aku sekarang mengemban tugas sebagai Head of Mentor. Jadi Gokil. Woi, ngurusin- mentor. Ini kepalanya nih. Jangan kan macam-macam. mungkin aku dulunya Gue nggak denger. iya oke gue dengar Iya, yang ngurusin Oh, yang ngurusin fasilitator, bukan kepalanya fasilitator. Kalau kepala Oke. fasilitator kan berarti gue juga fasilitator dong. Iya. Enggak, gue mengurusin fasilitator plus program-program kayak Kaizen Talk, buka buku gitu-gitu. Tak kirain kayak apa? Kayak fasilitatornya Kaizen Room itu bikin kayak serikat kerja gitu kan. Komunitas kan Iya. ya. Enggak. Kakak ini jadi ketua serikat kerja Kaizen. Enggak. Terus tiap hari, yuk demo yuk. Ya nggak sih? Enggak ya, lainnya. Enggak lain. Oh, Enggak. ternyata saya berlebihan. Denger kok. Dengar kita tuh. Cuman ya masih ditanggepin terus. Oh, oke. Gitu. Jadi berarti seru. selesai dari Google, gabung di Kaizen sampai sekarang. Dan ya tahu sendiri lah Kaizen Room sekarang kayak gimana ya, ngeri ya. Keren banget, sumpah. Capek Nggak ada gak sih? obat. Enggak. Enggak ya? Justru happy kan? Happy banget. Kentara dari mukanya happy-nya kayak gimana? Bang Aidel, Kak Ismita gimana tuh? Happy banget, sumpah happy banget sampai tuh ya nggak bisa berkata-kata pokoknya. Se-happy itu loh. Itu asli loh, nggak ada palsu-palsunya loh. Happy banget, sumpah. Enggak, tapi serius. Iya. Kenapa aku tapi ini pertanyaan selanjutnya nggak sih? Iya. Aku jadi host. Lanjut. Kok jadi host mau mendahului enggak? Jadi seperti itu. Aku bahagia banget di Kaizen gitu ya karena jujurly asik. Asik. Kan tahu ya direkturnya Kaizen siapa, founder CEO-nya siapa? Yes, Ibu yes. Ismita. Iya. Ismita Saputri. Nah, Yes. itu sahabat saya. Oke. Kental banget. Besti. Iya kan dulu kita juga satu kerjaan nih di Google di Womanwheel. Iya, jadi kita Satu kenal kerjaan itu bareng. dari Womanwheel. Dia lebih dulu dari Karesa. Dia dari tahun 2019. Berarti duluan Ibu Ismita. Duluan gue. Kan Duluan. gue 2017. Ismita 2019. Wah. Oke. Terus Ketemu di sana, jadi bestie. Tahu nggak alasannya kenapa kita bisa deket? kenapa? Karena waktu itu gue budak corporate ya kan, kerjaan gue tuh banyak waktu itu, dan maksudnya tim aku semuanya baik, keren. Cuman di situ aku tuh paling kecil, paling muda. Yang lain tuh udah nikah. Paling mudah ya. Udah nikah dan punya kesibukan masing-masing. Jadi aku tuh nggak punya temen. Kan aku anak rantau, anak rantau di Jakarta. Jadi kayak ini mahasiswa kupu-kupu gak sih? Jadi Iya. kerjaan gue tuh cuman kerja, kepo jadinya. Iya. kerja pulang kerja pulang. Kepo. Sampai lu tau gak sih Kak, gue tuh kayak ke Ragunan, time itu belum pernah sampai sekarang, meskipun gue di Jakarta udah mau 5 tahun. Karena ya itu kerjaan gue cuman kerja, pulang ke kos, kerja, pulang ke kos gitu. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama makhluk dua lucu itu, Kak Ismita sama Kak Aidil. Yang pertama kali approach ke gue dulu, kayak deketin, ini anak kasihan kayak. Terus gue tuh dulu saking gue capek mungkin ya, terus gue nggak ngurusin lah penampilan gue tuh dulu bibirnya ungu, gue tuh terkenal bibir ungu. Itu karena keracunan apa gimana? Enggak, jadi gue tuh pakai lipstick dari pagi. Warna Cuman ungu. gue bukan kayak sekarang ya kan, yang udah sadar dandan dikit-dikit touch up gitu. Kalau dulu tuh gue ya udah dari pagi dandan, ya udah gue nggak pernah touch up, udah wudhu ya udah. Itu maksudnya ungu lipstick Bibir ungu gue gimana sih? jadi kan kulit gue hitam kan Kak, bukan putih. Iya. Jadi kalau gue pakai lipstick, kalau udah hilang jadi ungu. Bibir gue tuh hitam ungu. Kayak habis ditabok gitu. Lu tau gak sih orang yang kebanyakan ngerokok? Oh gitu. Iya. Ya Allah, seriusan.
Iya, gue tuh Kok suka. penasaran pengen lihat fotonya, ada gak sih fotonya? Kayak gimana sih lu? Gak usah, kan gak usah ngeliat, gak usah dia di home banyak. Atau Ya kan gue telat masuknya. kalau gue ke rumah, lagi main ke rumah di Pinang, kan gue pas udah nggak make up kan bibir gue ungu. Gue nggak perhatiin. Ya itulah pokoknya. Ngapain gue perhatiin bibir lo? Bibir yang lain. Bibir yang lain ya berarti gitu deh, kayak bibir ungu itu kan. Jadi mereka mungkin kasihan kan lihat gue udah kecil, terus gue belum se-fashionable sekarang sih. Gue dulu sering pakai rok karena gue kayak yang ya gue dari kampung kan, terus gue kayak nggak mau aneh-aneh nih di Jakarta gitu. Gue main aman aja, namanya orang kerja kan ya udah seragam yang bukan seragam, maksudnya pakaian yang ya udah gitu. Sorry saya potong. Kampungnya di mana nih? Gue aslinya Pare, tahu nggak? Kota Pare, Kampung Kediri. Pare. Oh, yang English itu kan? Yes. Wait, bisa introducing yourself in English nggak? Oh. Biar adik-adik ini berhenti ketawanya. Hai adik-adik, be quiet please. Asik, dimarahin ibu guru lo. Sorry teacher. Be quiet please. You deserve us. Guys, Oke, seperti itu. Jadi itu doang. itu doang. Karena dia udah diem. Kasihan Itu kalau doang. dimarahin gitu. Terus. Ya udah daripada Kediri, terus kayak ya udah gue pakai baju tuh bener-bener katakanlah kampung lah, bener-bener orang biasa gitu. Terus mereka ngeliat gue. Stereotype kampung, pakaian kampungnya tuh kayak gimana tuh? Ya. Gua soalnya belum ngerti. Yang kota gimana, Jadi- yang kampung gimana? Gue tuh pakai rok span, literally rok span kayak orang sekolah gitu loh. Iya, Terus yang pakai kayak renda-renda lurus, gitu. ya nggak renda juga. Oh, Pokoknya enggak. roknya lurus, rok Oke, span oke, orang oke. sekolah gitu. Terus bajunya biasa sih, baju biasa, blus atau kemeja gitu. Terus jilbabnya bukan jilbab ini apa sih, pasmina ya namanya? Bukan pasmina kayak gini, tapi jilbab segi 4 yang rawis. Lu tau gak sih orang anak sekolah yang ditali di depan? Enggak. Anak sekolah lu nggak tahu bang? Maaf, Emosi gue. gue gak merhatiin fashion anak sekolah. Apa yang gue perhatiin? Pokoknya Ya, bener-bener ya. sampai ada tuh si Inces tuh bilangin lu tuh kayak aduh gue gak boleh sebut merek. Lu tuh kayak anak lesan mana yang dia tuh emang pakaiannya tuh kayak pakaian anak sekolah pondok gitu loh. Gitu lah intinya. Terus Gitu. mulai berubahnya ketika kenal. Iya, kenal Inces. Oke. Kenalnya tadi ya karena kita tuh sama-sama suka lagu I Miss You Kim Bungsu, tau nggak? Nyanyiin Kayak ya. gimana sih? Bentar kayak Boleh, gimana? boleh. Refnya aja. Atau bagian Misi kesarangnya Yogi Ya gimana katanya favorit tapi nggak hafal. kalau di setelin kita nyanyi. Oh, Setelin gitu. bahasa apa sih setelin ya? apa sih? Gue cariin deh, Cariin. Apa sih? Kim Bungsu I Miss You. Copyright dah, terserah. Gue pernah denger Iya kan? Itu lagu lama banget. Ini banyak sih lagu-lagu Korea kita suka. Terus kayak lagunya Hyorin apa sih yang suka kita nyanyiin kalau di karaokean tuh? Oh ini K-popers. Just to Love You. K-popers. Iya, ya. gue K-popers sama Berapa pujian hatinya? Makli sarangnya. Tik, tadi tik ya, karena lu gak suka tik. Nanti Foto gua Makli tag ya, deh, nanti Makli gua NCT 127. gue gak tahu NCT apaan. Neo Culture Gue gak tahu itu Technology. siapa. Duh malu banget gue umur segini masih ngehaluin cowok, gak apa-apa. Gak apa-apa lah, mereka juga gak kenal kok. Iya bener. Iya kan? Dia juga gak ganggu Iya buat kan? gue. Mereka gak kenal lo, lu gak Iya, kenal bener, mereka. iya. Ya udah. tapi sesayang itu. Tapi gue sayangnya tuh ya udah sayang di halu-haluan gue. Gue bukan yang segila kalau gue harus beli album terus poster Iya. mereka gue pajang tuh enggak. Gue Dijadiin gak segila. bantal, sarung bantal. Enggak, gue gak segila Enggak, itu. enggak. Gue cuman sebatas mengagumi karyanya, pakai wallpaper dia gitu-gitu. Tapi kalau siapa tadi namanya? Makli. Markli, kalau misalnya Markli datang nih gimana perasaan? Oke, kita sudah hadirkan Markli. Silakan masuk. Langsung dari Korea. BTW Makli orang Kanada, Wak. Oh bukan. Dia berkarya di Korea, tapi dia orang Kanada. Oh gitu ya, salah dong berarti. Dan dia keselak kita omongin, dadah. Nanti ada di sini nih gambarnya nih ya. Gimana Mark dia? Sini lagi.
Gue malu. Secakep itu orangnya. Nggak cakep banget karena dia bukan visual. Kalau di boyband kan ada visual, ada face of group. Dia tuh bukan visual, bukan face of group. Berarti dia nggak seganteng dengan standar orang Korea. Tahu kan orang Korea kan standarnya tinggi banget. Ya yang ganteng banget pokoknya, yang unreal. Kayak siapa? Tahu bintang K-pop siapa deh? G-Dragon. Gue taunya G-Dragon. Itu lama banget ya Wak, ya Allah. Ih, sama aku juga G-Dragon. Tapi gue juga suka G-Dragon. Tapi kalau untuk Enak kan lagunya? enak. Sumpah dia tuh kayak, maksud gue gimana ya? Ya sorry nih. Soalnya kan stereotip gua menurut gua cowok Korea itu agak lebay-lebay gimana. Iya gitu benar. kan. Cantik banyak yang Cantik bener. Nah, G-Dragon menurut gua itu jauh banget. Iya dia tuh swag. Iya gak sih? Dan Swag. iya. Iya dia tapi lagu gue itu juga enak. ngefans sama G-Dragon kan yang kayak lagu haru-haru. Lu Iya. tau gak sih lagu haru-haru? Iya Allah. Itu lama banget haru-haru. Gua Iya gitu. cuma tahu yang apa ya mau comeback nih boybandnya Big Bang. Big Bang. Iya, Mau comeback kan? Mau Iya, comeback? tanggal 5 Gua tahu itu loh. Gua tahu loh kalau dia mau comeback loh. Iya kan emang keren. Tapi Big Bang emang keren sih. Keren kan? Maksudnya wajar kan kalau Wajar. cowok ngefans. Itu kayaknya generasi 2 kan dia sama Super Junior. Oh iya. Itu terakhir boyband yang masih laki gitu. 2PM tuh. Super Junior gue ngelihat Siapa? ini sih film. Yang filmnya yang tentang tentang Siapa? Lu nggak pernah nonton filmnya Super Junior gitu? Apa Yang judulnya apa? ya nggak tahu lah. Apa sih judulnya? Kagak film. Bukan film. Dia pokoknya ceritanya itu tentang anak SMA, anak sekolah lah. Terus yang ganteng-ganteng yang di sekolah itu, yang ganteng pasti dilemparin manusia. Nah, setelah dilemparin ternyata semakin Ganteng. Iya, semakin tinggi gitu pamornya. Serius? Sampai dipanggil iklan dan sebagainya. Ya, Oh, itu iya? film lama. Ah, gue nggak tahu. Ya. Gue cupu. Kan dulu gue cupu ceritanya tadi. Berarti gua Lain. Tahun berapa filmnya? udah lama sih. Di bawah 2010-an. Oh belum. Gue baru nge K-pop itu 2011. Itu coba dicari nanti. Iya, Gua cari. gue cari deh. Itu seru film. Ya, ntar gue Oke. Kita mau bahas K-pop apa gimana nih? terserah sih, aku bahas apa aja bisa. Karena kan lu tadi ngomongnya K-pop terus si Makli ya. Emang Lee. Makli cinta-cinta lu ya. Iya, kehaluan gue kan. Iya, Karena kalau kehaluan. dunia nyata, aduh sedih. Udah deh. Emang kenapa di dunia nyata? Ada apa dengan percintaan di dunia nyata? Ada apa? Mau dicerita apa enggak nih? Kalau enggak ya udah. Tanya aja. Jangan yang gue cerita. Oh, Tanya iya. aja. Siapa dia? Dia siapa? Enggak, gue jomblo. Ya cinta-cinta lu. Lu sekarang gimana? Lu jomblo. Jomblo karena? Gak punya pacar gimana sih? Gak tahu maksud gua. Lu, ya bener. Lu jomblo karena gak punya pacar. Iya. Tapi kan lu gak punya pacar pasti karena ada sesuatu dan lain hal kan. Aduh, panjang ceritanya. Jadi ini Ada apa? ada apa ya? Jadi gini bang. Iya, siap. Nek, kenapa Nek? Ada apa nih Nek? Jadi gue tumbuh di keluarga yang strict sama pacaran. Jadi gue nggak boleh pacaran nih zaman sekolah. Nggak boleh pacaran. Fokus pokoknya lu harus belajar gitu. Ya bagus sih karena tuh gue juga akhirnya fokus bisa masuk sekolah favorit, kuliah juga dapat undangan. Itu suatu kebanggaan dong buat gue di kampung yang maksudnya sekolah gue kan bukan sekolah internasional SMA-nya, tapi sekolah nasional, nasional aja gitu. Dan kuota untuk masuk kampus kan nggak banyak ya. Dan Lu gue kuliah di mana? Maaf. Lu kuliah di mana? di Brawijaya. Brawijaya Unibrau. Ya. Udah nggak boleh kan sekarang Unibrau. Terus apa nih? UB aja. UB. UB. Oh gitu. Oke, Kuliah di lanjut. UB dan itu jalur undangan, maksudnya pakai nilai rapor dan dia nggak perlu tes gitu kan. Itu Secerdas suatu itu kebanggaan. Iya. Gue minta dulu, nggak tahu kok semulai sekarang kayak berkurang gitu. Iya itulah. Jadi Tahu nggak kenapa lu tinggi nilainya waktu SMA? nggak tahu. Hafalan lu kuat. Iya gue suka menghafal. Iya Tapi kan? emang dari SD emang gue selalu ini 5 besar lah minimal. Kalau SD 3 besar, SMP Wah. 5 besar, SMA 10 besar. Karena kan semakin tinggi semakin banyak saingannya gitu. Anak-anak ini berarti yang ikut cerdas cermat. Iya, gue dulu Lomba-lomba suka gitu kan? ikut
nggak, kalau Jeda Smart nggak, gue nggak masuk nih karena banyak lebih pintar. Tapi gue ikut, lu percaya gak sih, gue tuh ikut speech contest. Jadi lomba pidato bahasa Inggris, debat kontes bahasa Inggris tuh sama storytelling bahasa Inggris. Sampai level kabupaten kalau nggak salah. Cuman karena gue nggak sepinter itu bahasa Inggrisnya dibanding temen gue, jadi kayak cuman ngewakilin sekolah doang, sudah. Tapi gue atlet, Bang. Lu gak percaya gue atlet apa coba? Apa volley? Apa? Gue atlet basket. Basket. Lu pendek. Tuh ya. Kok bisa? Serius, ini gue baru tahu, seriusan. Seriusan. Itu mereka juga baru tahu kemarin tau. Dan gue kaget dia atlet. Serius, gue tuh masuk koran bahkan. Atlet, gue bukan ekskul ya, atlet. Jadi Standar tingginya orang Kediri gimana sih? Jadi saya tahu gue kalau apalagi basket ya kan harus ya minimal 180 lah. Iya. Gue orang kecil. Jadi kan di basket tuh ada pembagi orang besar, orang kecil. Gue orang kecil yang gue point guard waktu itu. Playmaker. Iya, berarti yang di tengah. Iya, yang di depan untuk ini sama playmaker yang ngatur bola. Iya, yang di tengah. kan? Bukan shooter, Berarti bukan center. Nonton Kuroko enggak? Enggak. Oke, lanjut. Gitu. Gue basket tuh dari SMP kelas 1 sampai kuliah semester 5. Jadi berapa tahun tuh, 9 tahun lebih lah. Sepatu. Iya, gue tuh sampai gue pernah juara nasional tapi pas kuliah. Kan kalau kuliah antar fakultas tuh. Gue kan kuliahnya teknik pertanian. Itu teknik pertanian se-Indonesia. Fakultas gue menang. Kampus gue ada nggak? Kampus lu apa, Bang? Unhas. Ada Universitas nggak ya? Hasanuddin, Makassar. Lupa gue. Soalnya gue dulu tuh pas final lawannya IPB. Terus pas SMA cuman Perumnas sampai kemana lu? pas SMA gue cuman paling tinggi tuh pernah juara 2 provinsi. Itu SMA gue emang SMA biasa, SMA kabupaten, cuman basketnya waktu itu maju. Pasti teman-teman kalau di sini ada yang teman SMA gue pasti tahu. Gue dulu nggak pakai jilbab kan. Oh iya. Iya, gue baru pakai jilbab pas kuliah. Itu pun kalau basket gue lepas. Masih zaman jahiliyah. Ya? Iya gitu. Jadi berarti tomboy banget ya? Enggak juga sih, biasa aja, enggak yang tomboy bener-bener. Ada kan anak basket yang iya, bener. Iya. Enggak swag kayak Gijreg apa? G-Dragon. Gak ada swag-swagnya enggak? Enggak ada, biasa aja gue. Nah, kenapa berbanding terbalik sama kehidupan percintaan lu? Nah itu, balik tadi lu kan ya. atlet kan? Yang namanya atlet apalagi juara, pasti kan famous lah, terkenal lah. Masa nggak ada yang deketin? Aneh banget loh. Ya ada, tapi kan gue dulu pas sekolah nggak boleh pacaran. Jadi kan akhirnya gue yang ya udah. Kan ada namanya Backstreet Street View. Namanya street back. Kan ada yang namanya Backstreet, kenal Enggak. Ada sih dulu yang SMA deketin gitu. Tapi kayak yang ya udah gue terpatri bahwa gue tuh harus sekolah, gue harus masuk kampus yang bagus segala macam gitu. Karena gue dulu anaknya ambisius. Karena kan lu tau gak sih gue punya saudara kembar? Gue nggak setahu itu. Serius lu punya anak kembar? Bukan anak, Bang, tahu nggak Bang? Tadi tuh udah ada orang yang mau tertarik ke gue nih. Gue buntuh gara-gara dikira gue udah punya anak. Capek, minum dulu. Ya Allah. Lo punya saudara kembar? Punya saudara kembar. Adik kakak? Adik kalau secara Ini plek-plekan nih. Plek-plekan kayak gini banget nih. Bisa dimunculin di sini nggak sih? Nggak bisa ya. Iya, kalau kata orang gue kembar identik. Tapi menurut gue udah nggak mirip karena kan berkembang kan. Tambah gendut, maksudnya kayak kelas kecil mirip banget kayaknya. Ke atas. Iya, ini gue ke samping. Iya. Ya. Biar masuk itunya. Itu gue punya. Kan nama gue Rizky kan. Berarti kemarin gue namanya Rizka. Oh iya, betul sekali. Bener kan? Bener Rizka. Kok gue tahu ya? Gue gak tahu sumpah. Sampai gak tahu bangetan sih. Gitu. Terus adek lu di mana nih? Ada di rumah di Paret. Di rumah di Pare. Dia ngapain? Gue belum WA dia sih Bang.
bingung sih gue ditanya dia. Ya itulah. Misalnya kembar kita gue nggak boleh pacaran. Kalau dia punya pacar, aduh mama tahu deh. Oh dia punya pacar? Iya pas SMA dia pacaran. Backstreet juga sih. Tapi kalau gue nggak pacaran. Karena gue Maksudnya sekarang dia punya pacar? nggak. Nah sekarang kebalikan. Dia tuh Islami banget ya Allah kakak. Dia Islami banget. Pakai Enggak nyampe gitu. Cuman lebih kayak nyokap dia. Enggak lebih Islami dari gue lah. Gue kan masih pakai celana, masih pakai hijab begini. Dia tuh udah pakai gamis gitu. Islami banget. penasaran dia kayak gimana? Aduh HP gue di sini. Tapi gue dia nggak boleh ditunjukin fotonya. Ya nggak apa-apa, nggak usah. Maksudnya bukan nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Ya tapi modelnya kayak gini. Modelnya kayak gue gitu. Cuman Halo Kak Rizka. Nanti share ke dia ya. Ntar gue kasih tahu. Gue ngomongin lu di sini. Tapi cuman dikit gitu. Coba dikit. Gitulah. Terus. Nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Terus. Sampai SMA, sampai kuliah nih. Sampai kuliah gue juga ada nih kuliah, bukan pacar sih, kayak apa Gebetan. Jadi kan dulu pas masuk UB tuh ada namanya klaster-klaster kan. Pas ospek pertama kali ospek di kampus yang campur dari fakultas lain gitu. Oke. Gue tuh kan suka cowok yang pinter. Gue suka cowok yang pinter. Gue ngeliat aja dulu. Gue lihat dia harus pinter. Akhirnya gue punya kenalan satu klaster tuh anak teknik elektro. Aduh. Anak teknik. Gue juga anak teknik. Oh iya, teknik apa lu bang? Sipil. Wah keren. Sipil. Sering malu-malu tembok. Oh iya. Cangkul-cangkul. Helm Bangun kuning. sipil tuh berarti kayak bangunan gitu nggak sih, arsitek Iya, gitu iya. ya? Arsitek lain lagi. Oh Tata kota lain lagi. Banyak kan? banyak ya. Terus. Gebetan Iya. lo gimana nih? Si itu elektro tadi. Elektro itu Gimana? dia orang Malang deh kayaknya, gue lupa. Pokoknya Kok lupa? karena nggak lama, jadi kayak gue tuh kenalan karena kita satu klaster, kenalan terus kayak yang nyambung karena dia pinter kan. Jadi gue wah anak pinter nih gitu. Terus lu tau gak sih kita tuh bukan pacaran ya, kita tuh cuman deket selama kurang lebih 3 bulan. Dari perpeloncoan. Iya dari jadi masa habis itu. ospek Ospek udah itu. selesai, kita masih nggak sering ketemu, kita masih chatan. Waktu itu kan belum zaman Android banget ya, tahun 2012. BBM. Oke. BBM sama SMS kan waktu itu tuh masih kayak gitu. Terus kita tuh ketemu selama 3 bulan, lu tau gak, kita cuman ketemu kurang lebih 3 kali. Itu pun ngapain coba? Nggak ngedate. Kita ketemu di kampus, dia bantu gue ngerjain tugas fisika gue. Saking gue karena suka cowok pintar, jadi kita ketemu tuh buat ini ngerjain tugas-tugas fisika gue, tugas fisika waktu itu. Pokoknya gue inget gue minta ajarin dia fisika karena dia pintar. Jadi kita ketemu tuh cuma ngerjain itu. Kita nggak pernah ngedate, nonton, makan tuh nggak pernah. Terus dia kegeran? Enggak. Lunya kegeran ya? Enggak, tapi kita emang deket. Dia itu. juga pernah nganterin gue pulang sekali. Karena waktu itu gue pulang kemalaman atau gimana gitu loh. Itu sedekat apa? Gue juga biasa nganterin lu pulang. Bang Reza juga biasa nganterin lu pulang. Iya, tapi zaman dulu buat gue yang nggak pernah pacaran, maksudnya Oh iya. Oke. iya kan. Jadi kayak Gue dapat poin. iya gitu kan. Dan dia juga bilang kita Kayaknya bilang gua saling suka suka, kita bilang saling suka, cuman ya karena Udah kita bilang saling suka. kita bilang kayak yang iya aku suka sama gitu, cuman kayak yang bukan yang pacaran bener-bener sering ketemu banget gitu loh kak. Sayangnya kita putus karena apa coba? Karena kita udah mulai ospek fakultas, dimana kan gue juga teknik pertanian. Ospek gue full 1 semester, sibuk banget kan. Dan dia juga anak teknik, lebih sibuk lagi tuh. Ospeknya teknik kan tau lah ya, gila. Ya kita putus lah itu. Terus habis itu udah gue gak pernah pacaran lagi. Oh. Fokus Ini kuliah. official gitu. Kita pacaran selama 3 bulan. Official. Ya itu ya, soalnya ada kata putus, berarti kan kita Oh, pacaran gitu. kan gitu. Terus terakhir ketemu dia kapan? Ya terakhir itu Di situ. cuman kita Ya kita udah datangkan, mari mas masuk silakan. Nanti gambarnya ada di sini, oh enggak ya? namanya siapa ya dia ya, dia lupa namanya sih. Dia sampai lupa namanya loh. Iya, Padahal- saking berkesan singkatnya gitu. Tapi gue inget karena ya itu kayak kisah pertama, bukan Iya, pacar pertama juga itu kan. beneran pertama loh. Iya sih, tapi kan kalau cinta pertama kan bukan dia, karena kan gue dulu suka-sukaan orang kan. Ciuman pertama. Apa? Orang pertama Orang pertama. yang ada statusnya, bukan ciuman. Iya. Oke. Gitu lah. Soalnya udah gue gak pernah pacaran sampai akhirnya gue kerja di sini. Dia udah nikah kali kayaknya. Mungkin ya, gue terakhir tuh pernah nge-line dia. Kita pakai line kan. Pas udah lulus pokoknya gue nge-line, apa kabar lu gini. Dia jawab sih. Terus?
ya udah biasa aja, karena kita ya udah temenan aja, kita nggak yang ada kan yang mantan terus akhirnya tengkar nggak saling sapa gitu kan, enggak sih, itu gue tetap temenan sama dia, tapi nggak tahu setelah itu gue hilang. Tapi bisa dibilang mungkin waktu itu tuh gue kayak cinta monyet gitu loh bang, kan gue pertama kali pacaran jadi kayak entah itu berbulu. entah gue bener cinta atau kayak cuman karena gue kagum. Nah gue waktu itu tuh belum bisa bedain mana beneran cinta, mana gue cuman kagum. Karena kan tadi poinnya adalah gue suka cowok gak pinter. Oke. Di situ di mata gue dia pinter. Kuliah nih. Apa? Ini lu udah kuliah nih posisinya. Lu waktu pertama kali kuliah pacar lu udah berapa? Udah berapa kali pacaran? Banyak, mereka kayak player deh. Tuh puluhan ya. Buset. Karena kita pertama nyobain itu pas SMP. Gue SMP gak pernah pacaran. Nggak apa-apa. Makanya gue nganggep kita tuh nggak pacaran karena ya cuman gitu doang. Temen-temen gue tuh bilang ya lu mah bukan pacaran, orang cuman 3 bulan gitu doang, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngedate. Jadi makanya gue bilang selama 27 tahun gue hidup, nah sekarang gue 28, 27 tahun gue hidup gue tuh belum pernah pacaran yang serius, yang benar-benar kita jalan berdua ngedate. Literally sampai sekarang. Kemarin ada sih. Ada. Terus? Tapi udah Ini nggak jadi. kemarin banget. Kemarin banget. Kemarin banget. Kok nggak jadi? Nggak jadi. Iya nggak jadi karena ada banyak musik sedih dong, pasang musik sedih dong. Musik sedih. Gitu bang. Jadi gimana ya bang? Itu sedih. Kok gue jadi pengen joget? Mohon maaf, gue pengen joget. Jadi yang sedih. Jadi dia adalah, kan dia nonton nih, soalnya dia kenal gue, kenal Inces, itu temen gue. Jadi gini, dia adalah rekan kerja gue, mantan rekan kerja. Oke. Sama-sama di Pojok Google itu, sama Inces juga kita kenal. Sebenarnya kita teman dekat, sahabatan lah bertiga itu. Sahabatan dan kita emang deket temen. Cuman emang gue sama dia deket dari 2019. Kita udah pernah deket. Berarti dia menaruh rasa. Iya, kita emang sama-sama tahu dan nah. Tapi karena gue nggak pernah pacaran bang, iya lu nggak ngerti kan? Nggak ngerti gimana, ya, benar, konsep pacaran. Sebenarnya gue dikatakan jatuh cinta sama orang tuh kayak gimana? Gue harus khawatir atau gue nyariin dia kalau dia hilang kayak gitu loh bang. Gue tuh belum paham konsep seperti itu. Jadi 2019 kita pas udah deket, gue tuh gue yang ngilang dari dia karena gue ngerasa nggak nyaman, kayak yang apaan sih pacaran tuh kayak gini ya, kayak dia ngechatin tiap hari, nanyain kalau pagi terus malam udah nyampe pulang gitu-gitu kan. Gue merasa kayak yang apaan sih, kayak gue tuh merasa sedikit terganggu pada waktu itu karena gue emang bukan tipe yang suka chatan gitu kan. Jadi akhirnya gue menghilang, tapi kita tetap temenan, lucu kan, karena kita satu kerjaan. Karena awalnya kita temen. Namanya teman kantor. Jadi gue kayak yang masih pengen fokus karir pada waktu itu. Gue pengen gue gak mau ngurusin pacaran gini-gini. Ini akhirnya kita temenan aja, gak yang deket bener gitu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu kita deket lagi dalam arti serius. Kita punya komitmen buat ke jenjang yang lebih serius lah gitu. Tapi nggak jadi. Sayang banget, kok nggak jadi? Siapa sih itu? Siapa sih? Ada temen. Ya tapi sekarang itu tetap teman aku sama Inces. Intinya kita tetap temenan karena kita emang awalnya punya hubungan baik sebagai teman, sebagai rekan kerja, meskipun mantan rekan kerja dan iya. Tapi kita cuman kita emang temenan gitu. Ya udah gitu, ya udah nggak apa-apa. Gue sih ya sedih pasti ya, namanya punya rasa, dan kita sudah pernah punya satu komitmen untuk ke jenjangnya serius, tapi ternyata kita belum berjodoh. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kayak yang ya udah gue jomblo lagi gitu kan setelah 27 tahun. Orang tua gue sih sebenarnya yang kayak lebih khawatir karena udah sampai ke perkenalan gitu. Ya gini Wak, orang tua gue tuh kan taunya anaknya tuh gak pernah pacaran. Mereka bener-bener yang khawatir kayak jangan-jangan nih anak gak mau punya suami punya calon gitu lah intinya. Tapi pas gue bilang kalau maka ada yang deket nih si ini gitu, oh iya orang tua gue seneng dong. Paling tidak nih anak gue nih akhirnya sadar nih kalau dia butuh pendamping gitu. Nah pas gue udah bilang kalau gue ada deket gini nih serius, ya udah orang tua ya oh ya udah berarti kayak semacam komitmen lah, yang penting kita punya komitmen buat nanti tahun depan kita punya niat yang baik gitunya gitu. Cuman kan ternyata kita punya jalan masing-masing nih gitu. Akhirnya kan nggak jadi, orang tua yang lah oh ya udah nggak apa-apa. Tapi mereka sangat-sangat
menghargai keputusan gue kayak oh ya udah nggak apa-apa gini. Cuman yang lucunya tuh ini lucu nih bang, nih agak flashback dikit ya. Pas zaman kuliah Awas sampai ya kalau kerja. gue ketawa ya. Nggak. Kalau lucu awas kalau gue ketawa loh. Gimana? Jadi beberapa pas awal-awal setelah kuliah terus kerja di Jakarta, pokoknya gue belum pernah cerita kalau gue deket sama cowok nih. Orang tua gue kan udah kayak mulai mikir nih anak di Jakarta ngapain sih, dia kerja-kerja doang nih, kagak ada kenalan gitu kan. Orang tua kayak gini, Ki, kamu belum ada ini kenalan. Sebenarnya ini lebih lucu pakai bahasa Jawa sih, cuma kan ntar takutnya penonton tidak mengerti kan. Nanti ada subtitlenya. Ada subtitlenya ya. Karisa yang dosetin. Kayak ngopo. Opo ngono. Bang cukup jangan mencoba bahasa Jawa. Intinya dia bilang gini, bokap gue, bapakku tuh bilang gini, mosok sih Ki teko wakai wong di Jakarta kono sing serawakmu. Maksudnya tuh masa sih Ki segitu banyaknya orang di Jakarta, kan penduduknya paling banyak tuh. Gak ada yang naksir kamu satupun. Dia bilang, lah emang dikira gue kenal semua orang di Jakarta Wak. Gini, iya masa kan kamu jalan nih misal dari kantor ke stasiun jalan kaki, kan ketemu banyak orang, itu masa gak ada satupun yang diajak kenalan? Iya ngapain? Iya satu kenalin. Ya kan nggak mungkin ya. Makanya bokap gue sesedar kayak ya enggak lah, apa maksudnya sesimpel itu kenalan sama orang, dia bilang gitu. Enggak lah, ntar ada waktunya sendiri. Pas sudah ada, ya itulah masa lalu. Udah nih. Udah. Lucunya di mana? Saya tadi cerita lucu. Enggak lucu sih. Ya maksudnya itu jalan hidupnya kakak Uni ya. Gue biasanya manggilnya Uni sih, males banget panggil Rizky. Tapi orang-orang jadi salah paham tau. Kenapa? Itu kan gara-gara Inces, karena gue manggil Inces Uni, dia manggil gue Uni. Uni itu dalam arti kakak perempuan bahasa Korea. Oni. Cuman orang-orang jadi ikut-ikutan manggil gue, dikira gue orang Padang, Wak. Padahal gue gak ada Padang-Padangnya. Gelap gue. Iya, gue Siapa orang tahu Padang. cobain deh kamu orang Padang. Udah. Enggak. Gue emak gue tuh orang Riau, Melayu. Jadi kita kayak Deket dong. iya deket, tapi emak gue nggak mau. Jangan orang Padang. Gue maaf ya, bukannya tidak ke orang Padang gimana enggak. Cuman emang orang tua gue pengennya orang Jawa aja yang kerja di Jakarta. Kayak omongan orang siapa tadi ya? Iya, dia begini. Alasannya tuh simple. Jadi kayaknya gue udah bilang, lu harus cari jodoh orang Jawa yang kerja juga di Jakarta. Jadi ntar Bang Resa, lu orang Jawa yang kerja di Jakarta apalagi? Lu tinggal maju. biar kalau pulang bisa barengan. Kalau pulang bisa barengan. Pulang kampungnya bisa barengan, Wak. Ya, Mak, jangan gitu. Gitulah, Bang. Ya jangan Intinya, sedih gitu dong. Kita di sini. Dia jadi keinget kan. Enggak apa-apa. Tahu gak sih kasusnya Aukarin kemarin? Kenapa Karin? Belum tahu. Aukarin kan nggak jadi nikah sama Gangga. Kan dia katanya dilamar nih sama Gangga. Itu kan yang punya kasus sama nabrak-nabrak itu sampai meninggal ini kan? Bukan ya? Belanda. Itu Gaga itu mantannya ini. Terus kan Aukarin udah pacaran sama siapa dan terakhir kan sama Gangga ini kan sahabatnya tuh katanya. Terus udah dilamar kan, lamarannya tuh sampai udah dipost di Instagram, maksudnya udah ditahu oleh netizen. Tapi kan ternyata kemarin diputusin sama Gangga, di prank gitu. Nah, Inces lainnya itu suka bercandain gue kalau gue di prank. Enggak itu bercanda. Tapi enggak, yang penting gue punya kisah itu. Gue udah mau nikah sebenarnya, karena gue juga udah pengen nikah sebenarnya tahun depan gitu. Tapi amin. Semoga ada ketemu yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kurang soleh apa lagi? Ayo. Instagram gue. Iya, sini ya, nanti gue munculin ya. Instagram gue. Buat yang mau silakan. Iya. Apalagi yang jadi kepala tukangnya Kaizen Room. Tukang fasilitator lu di Amuk Budiana lu bilang tukang ya. fasilitator. Head of mentor dari Kaizen Room. Saya belum punya tambahan. Sebenarnya belum waktunya sih, pasti ada waktunya. Iya, pasti. Sabar aja. Sabar. Gue harus fokus untuk memperbaiki diri, gue fokus untuk menaikkan value diri gue, menambah ilmu segala macam, biar jodoh itu kan datang sendiri kan. Iya, betul. Gue boleh sedikit sharing nggak? Boleh. Gue juga dulu ngomongnya kayak gitu. Oh iya. Gimana? Ya udah, nanti aja, nggak usah gimana nanti aja. Ini Bang Sul ditanya. Iya, kalau misalnya yang nanya dulu kan, kenapa nggak punya pacar? Udah nanti aja, ngalir aja kayak sungai. Sebelum sama yang ini nggak punya? Nggak punya. Terakhir kapan pacaran? Terakhir
pas gue kuliah. Pas Sama ya? Lalu kan gue kerja 6 tahun 7 tahun. Itu selama gue kerja gue punya pacar. berarti lu lulus kuliah tahun 2014. Gue kuliah 2010, Lulus 2014 dong berarti. 2016 dong. 14, 4 tahun kan? 15, Oh, 14, iya, iya. 15. Itu terakhir pacaran. Ya, itu pun di semester awal. Terus akhirnya terakhir sama yang ini. Terus karena males gitu kan, ya udah ngalir aja. Iya kan? Kayak yang Jadi udah kayak- gitu. Gimana sih, walaupun ya banyak, ada yang deketin, bukan banyak, ada yang deketin. Gue loh yang deketin, sekin. Gue tuh senior keren dulu. Gue seneng kalau sombong sebenarnya. Gak apa-apa kan? Iya kan? Bentuk dari Iya. ini kan menemukan rasa percaya diri. Oke. Jalan. Sampai karena doa gue dulu kayak gitu ya udah ngalir aja. Akhirnya dapat yang mengalir doang. Ngalir banget ya. Iya, ngalir banget Let it kayak flow. iya. Let it flow. Jadi Bukan kayak gitu. sungai gitu. Oh, dapatnya kayak ya udah. Tapi itu yang dulu gue nanya nih Bang. Jadi kebalik nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Lu dulu putusnya kenapa sama yang terakhir? Bosen. Yang bosan lu. Gue orangnya goblok. Oh, Terus yang gue punya sekarang orang lebih goblok. Sumpah gue gak ikut-ikut ya siapapun. Gue tahu siapa tapi gue gak ikut-ikut. Gue nanyanya mantannya lah. Maksudnya bukan goblok kayak gimana, bukan ya, tapi mungkin karena itu yang gue yang selalu gue bilang dulu, gue nggak suka orang yang ya tanda kutip bodoh. Ya nggak sih, lu ngerti lah bodoh kayak gimana. Gue ngobrol ke dia nggak nyambung, Iya. nggak nyambung, Nggak sefrekuensi lah ya. Tapi ternyata di balik itu semua itu yang bikin gue seneng. Ngerti Justru nggak? itu yang bikin Iya, awet. ngerti nggak? Iya. Misalnya nih, gue pulang dari sini misalnya nih, pulang sampai di rumah, terus dengan goblok ke anehannya kan, goblok-gobloknya itu yang bikin gue kayak healing gitu loh. Yang bikin jadi kayak penghibur ya. Iya. Ngerti nggak? Nih contohnya nih, gue satu iya, ya, Bapak, gue satu ya. Lu tahu kan kita di mana nih? Di JCH kan? Kepanjangannya JCH apa? Jakarta Creative Hub. Jakarta Creative Hub kan? Jakarta Creative Creative Hub. Hub. Lu tahu Dinas Perhubungan Hah? disingkat apa? Di sub. Dishub kan? Tahu nggak dia nyebutnya apa? Apa? Dishub. Anaknya British banget ya, Wak. British banget, semua British banget. Karena dia sering denger Jakarta Creative Hub itu. Oh, tapi Jadi, jangan bilang dia bilang Jakarta Creative Hub. Jakarta Creative Hub tetap, karena kan dia udah tahu kan Oh, Jakarta iya. Creative Hub. Terus kemarin itu kejadiannya kayak gini nih, kita habis pulang pergi makan, terus di jalan kebetulan dia nggak pakai helm, jangan ditiru ya. Oh iya. Itulah gua doang yang pakai Di helm, dia daerah nggak pakai mana? Daerah helm. mana? Margonda. Pokok, Terus? pakai helm, terus udah di lampu merah tuh, lampu merah Juanda, udah mau belok kan. Ada. Ternyata kena lampu merah, blak. Ada. Kan, udah ini ada polisi kayaknya. Terus kita Indonesia, iya ada tuh kayaknya. Ih, bukan polisi deh, itu bisa. Banyak. Lu pas ngomong itu lu ini nggak kayak nge-freeze dulu nggak mikir dulu nggak siapa? Thank you banget gue ketemu sama dia orang. Itu sepanjang jalan, pokoknya sampai di rumah gue sampai Kiko juga gue ini. Koi, panjangnya di sub apa sih? Berarti di Dinas Perhabangan. Iya kan? Jadi lucu banget sih. Kemenhub jadi Kemenhub. Kemenhub. Gitulah. Pokoknya apa yang sering kita omongin dulu tuh, yaitu Bakal yang kebalik. bakalan kebalik. Serius. Itu kebalik karena kita bakalan ditunjukin jalannya sih pasti. Tapi kan kalau kita pengen ke Allah, kita minta ke Allah pengennya jodoh yang seperti itu kan ya kita itu harapan kita kan, nggak pasti kebalik kan? Gak apa-apa. Tapi lu bakalan ditunjukin sama Allah. Yang cocok sama lu kayak gini. Iya sih, karena Itu kan pasti lu rasa sendiri lah. Intinya gini, nyari jodoh, nyari calon suami, jangan dipikir pakai ini, pakai apa? pakai ini. Nah, berdasarkan Iya. pakai ini gue penasaran nih ya kita bertiga sebenarnya karena kita udah nanya ke sisi perempuan nih, kebetulan kan Iya. kita kenal nih perempuannya siapa. Ini gue penasaran sih Bang, dari Bang Zul nih. Kok gue malah gue yang ditanya? Gak apa, Udah sejam lagi. seru banget kayaknya. Ini nih tapi penasaran banget nih.
apa sih yang membuat Bang Zul tuh memutuskan akhirnya mau serius sama dia? Karena kan dulu kan kita kayak yang kita pacu-pacuin gitu kan, kayak sama ini terus akhirnya Bang Zul akhirnya yakin sama dia meskipun tadi kan nggak sesuai kriteria gitu. Apa yang bikin? Gue sampai apa ya, cuekin dia awal, menjauh gitu. Karena takut jadi serius. Iya. Berarti dia yang approve duluan. Iya. Dia ngomong gitu langsung. Gue sampai ngejauhin, pokoknya jangan sampai lu beneran sedalam itu. Ya gitu. Iya gitu. Nah, awalnya gitu. Tapi kesini ternyata ya kayaknya karena doa kemarin yang gue sering ngomong. Tapi pas lu jauhin dia gimana? Sorry dipotong. Dia pas lu jauhin dia biasa aja. Tetap maju. Iya. Biasa aja orangnya. Kayak nggak terjadi apa-apa. Iya begitu sih dia. Iya kan? Iya benar-benar. Iya. Dia tuh kayak gitu. Iya, biasa aja. Tapi akhirnya ya udah luluh ya. Iya. Ya mungkin karena gua nemuin sosok ibu gua sih deh. Dia fake service banget sih. Iya. Fake service banget. Ya basic, kita setuju kok. Kita mendukung. Doain lah semoga lancar. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Makanya cepet kelar kuliahnya. Dengerin ya. ada yang panas tuh, udah mau didahuluin. Aduh. Cuma Bang, bentar gue mau makanya. Ya Allah, segitu sedihnya ya Allah tuh dua orang teman-teman. Iya gue juga sedih. Gue sedih bagi gue. Papa ya. Oh Bang, ntar lu dia lucu tau, dia tuh banyak yang suka. Dia cerita ke gue terakhir tuh dia ada yang lagi deket sama cewek. Sebenarnya orangnya tuh gampang buat nyari. Gampang siapa nih? Gampang banget. Tapi ya gitu. Ya gitu. Ini udah berapa lama sih? Masih banyak pertanyaan. Aman-aman. Capek gak sih? Enggak sih. Karena... Tapi yang terakhir tuh gue yakin si Bang Reza minta potong, yakin. Oh iya. Minta potong, dia minta cut. Gak mau Itu jadi koleksi kita aja lah. Oh iya. Apa ya? Oke, thank you. Karena udah sejam juga ngomongnya. Nanti buat Sobat Pena yang pengen kenal, siapa tahu ada laki-laki. Ya ampun, gue dipromosiin nih. Iya dong. Karena gue jilbab gue. Siapa tahu ada laki-laki di luar sana yang emang sedang butuh calon istri, ya. Bisa nih, ada yang siap sedia. Dia ya sekeren itulah sekarang. Jangan salah. Lagi mencoba untuk menjadi lebih keren. Lebih keren, menjadi lebih baik, dan tentu saja bisa mengimbangi ya calon suaminya nanti. Ngerti nggak? Apa? Enggak ya? Enggak. Oh iya udah. Oke. Ini apaan? Mengimbangi Nanti apa? ada sini ya ininya. Tapi ini ntar kita omongin habis ini selesai. Ini selesai Bang Sul jelasin ke gue ya itu tadi apa ya? Gue penasaran. Iya oke. Oke lah. Thank you. Terima kasih karena sudah mau pantengin kita sampai akhir. Dan harapan gue buat teman-teman yang masih mencari, ya santai aja, pasti ditunjukin nanti jalan. Ya di waktu yang tepat. Dan aku mohon maaf, aku mau bukan kirim salam ya Wak, dikira radio kan. Boleh kirim salam ke orang-orang di Kediri boleh. Enggak gue mau. Hah? Kan gue pare Kediri. Pare. Cuman kan gue selama ini nggak gue bilangnya Malang karena gue emang lama di Malang dan gue kalau jelasin Pare tuh nggak banyak yang tahu. Baru tahu juga kan. Itu gunanya podcast. Betul. Lanjut. Nggak, bukan, gue mau minta maaf ke orang-orang yang tadi gue sebutin. Takutnya tuh ada, gue cuma ceritakan pengalaman, kali aja ada beberapa hal yang nggak boleh gue sebutin. Kayak misal tadi kerjaan gue di projectnya Google, konsultannya, terus orang-orang yang gue sebutin di dalam cerita gue minta maaf. Ini tuh gak ada maksud apa-apa, kita cuma sharing aja gitu guys. Cuman untuk kenangan aja gitu. Semoga kalian tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang sakit hati. Amin. Semua dan makasih semuanya. Untuk jadi pelajaran juga buat kita semua. Oh ternyata ada cerita kayak gini nih. Oke, saya rasa itu aja. Udah juga dari tadi. Thank you so much for today. Salah ya. Thank you so much for today and see you in the next video. See you, bye. Bye bye.